Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahyanian, saya dari kelas Ekonomi Syariah I semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Pertama, analisis jabatan sendiri adalah sebuah kegiatan yang mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan situasi suatu jabatan dan juga pekerjaan yang dengan persyaratan tertentu. Tujuan dari analisis jabatan ini dapat menjadikan sebuah perusahaan yang mengharuskan untuk melakukan analisis akan jabatan tersebut. Beberapa tujuannya job analysis. Yang ke-1, proses penunjang dalam proses manajemen agar sebuah perusahaan dapat berjalan secara efektif. Yang kedua, sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan tidak melakukan sebuah penyegaran karyawan, tentu harus melakukan analisis dulu terhadap karyawannya, karena nanti ketika sudah masuk di jajaran perusahaan harus tahu sifat, wataknya, kemampuan, kinerjanya suatu karyawan. Terus selanjutnya yang ketiga, mengetahui kinerja karyawan. Nah, dengan adanya analisis kita tahu kinerja karyawan kita sampai di mana. Yang keempat, adanya manajemen kompensasi. Yang kelima, sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya analisis kita tahu bahwa karyawan itu mempunyai ide untuk memajukan perusahaan, ataupun karyawan itu ingin menjadikan karyawan itu yang inovatif. Maksudnya dengan diberikan contoh motivasi untuk kinerjanya lebih baik lagi, ataupun bahkan sebuah hadiah terhadap karyawan agar karyawannya semangat untuk bekerja kembali. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Maksudnya dengan ini karyawan dapat melakukan suatu hasil produktivitas yang baik dengan dari sebelumnya, ketika saat ini karyawan mampu melakukan produktivitas dengan memanfaatkan barang bekas. Selanjutnya, contohnya lagi, karyawan bisa memanfaatkannya lebih baik lagi dengan produktivitas yang lebih tinggi lagi, kreativitasnya. Terus, manfaat dari analisis jabatan. Pertama, memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian atau tentang karyawan sendiri. Yang selanjutnya, penempatan posisi kinerja kerja yang tepat. Maksudnya, ketika kita ingin merekrutmen suatu karyawan, kita harus tahu penempatannya yang tepat, jabatannya di mana. Contohnya si A atau si Fulan, kita merekrutnya untuk menjadi seorang di bagian distributor. Kita harus tahu dia kecakapannya di mana, dia itu cara menangani sebuah masalahnya seperti apa, ataupun dia sebagai distributor tanggung jawab atau tidaknya. Harus kita analisis dulu, manfaatnya seperti itu. Yang ketiga, sebagai sarana promosi jabatan. Dengan adanya job analysis, kita akan mempromosikan. Ada rekrutmen jabatan baru, mereka harus berlomba-lomba mendapatkan poin agar mereka mendapatkan posisi yang diinginkan, dan sesuai dengan posisi yang mereka inginkan harus mempunyai kriteria atau syarat tertentu. Selanjutnya adalah pentingnya jabatan bagi bisnis. Pentingnya analisis jabatan bagi seorang bisnis. Pertama, menjamin arus kerja. Dengan adanya analisis jabatan, kita tahu arus kerja kita sampai di mana, seorang karyawan itu melakukan pekerjaannya benar atau tidak, penempatannya harus benar atau tidaknya. Kita harus tahu semuanya agar berjalan dengan lancar suatu bisnis tersebut. Yang kedua, terhindar dari tumpang tindih dan konflik. Maksudnya tumpang tindih di sini antara karyawan satu yang mempunyai kompetensi bagus dengan karyawan yang biasa saja. Kita harus tahu tidak melakukan rekrutmen karyawan karena yang lebih dekat yang mana, tetapi karena potensi kerjanya. Selanjutnya, penentu kualitas SDM. Dengan adanya job analysis, kita tahu
kualitas dari tenaga kerja kita itu seperti apa. Maksudnya ketika kita ingin merekrutmen suatu karyawan, kita paham, oh bahwa dia itu mempunyai kualitas di sini, yang si Fulan punya kualitas di sini, dia kinerjanya bagus di sini. Apakah dia harus mendapatkan promosi jabatan? Kita harus tahu semuanya. Sekian penjelasan dari saya tentang job analysis. Syukranil hadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.